Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa materi yang sudah saya paparkan di video sebelumnya. Nah, kita akan bahas mulai dari kertas kerja, mereview salah satu jurnal, produk bank syariah, pemeriksaan bank syariah, tata perusahaan atau corporate government, lembaga keuangan syariah, prosedur audit, serta penilaian kesehatan bank syariah. Langsung saja kita masuk pada video pembelajarannya. Nah, adapun pembahasan pertama, kita akan membahas tentang kertas kerja pengauditan. Nah, kertas kerja pengauditan adalah dokumen tertulis atau elektronik yang disusun dan dikumpulkan oleh auditor selama proses audit, yang berisi perencanaan audit, prosedur yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, serta kesimpulan auditor. Nah, kertas kerja ini menjadi dasar utama dalam pembentukan opini audit. Kemudian adapun tujuan dari kertas kerja yaitu yang pertama, mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua, membuktikan bahwa audit ini telah dilakukan sesuai dengan standar audit atau SA. Kemudian yang ketiga yaitu membantu auditor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan audit. Kemudian yang keempat, menjadi sarana review oleh auditor senior atau partner. Kemudian yang kelima ada menjadi arsip dan dokumentasi audit untuk periode selanjutnya. Kemudian adapun fungsi kertas kerja auditor yaitu fungsi utama kertas kerja auditor itu meliputi yang pertama ada fungsi perencanaan, yaitu membantu memahami bisnis dan resiko klien. Kemudian yang kedua ada fungsi pengendalian, yaitu memastikan prosedur audit telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pembuktian, menyajikan bukti audit yang memadai dan kompeten. Kemudian yang keempat ada fungsi pelaporan, yaitu dasar penyusunan laporan audit independen. Kemudian kita masuk pada isi kertas kerja pengauditan. Nah, secara umum kertas kerja audit itu memuat yang pertama ada identitas klien dan periode audit. Kemudian yang kedua ada tujuan prosedur audit. Yang ketiga ada prosedur audit yang dilakukan. Kemudian yang keempat ada bukti audit berupa dokumen, perhitungan, dan konfirmasi. Kemudian yang kelima ada hasil pengujian. Dan yang terakhir ada kesimpulan auditor. Kemudian ada juga tanda tangan dan tanggal penyusunan serta review. Nah, kita masuk pada jenis-jenis kertas kerja pengauditan. Nah, jenis yang pertama itu ada kertas kerja permanen yang berisikan informasi yang bermanfaat untuk audit beberapa periode seperti akta pendirian perusahaan, kemudian ada struktur organisasi, kemudian ada kebijakan akuntansi. Nah, ada juga kontrak jangka panjang. Kemudian ada jenis yang kedua yaitu kertas kerja tahun berjalan, di mana ini berisi data yang khusus untuk periode audit tertentu seperti neraca saldo, program audit, kemudian pengujian akun, serta bukti transaksi tahun berjalan. Nah, baik, di sini selanjutnya kita akan mereview atau membahas salah satu jurnal yang berjudul Pengaruh Independensi, Besaran fee audit, dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit. Studi ini pada auditor KAP di Kota Jakarta yang ditulis oleh Anissa Nur Aprilianti dan Sugiyarti dari Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, secara umum, jurnal ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, khususnya pada kantor akuntan publik atau KAP yang ada di Jakarta. Nah, penelitian ini juga berfokus pada 3 variabel utama. Yang pertama yaitu ada independensi auditor, yang kedua ada besaran fee audit, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada pengalaman auditor dengan kualitas audit sebagai variabel dependennya. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif dengan metode survei terhadap 44 auditor dari 5 KAP yang ada di Jakarta. Nah, instrumen pengumpulan datanya berupa kuesioner skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui SPSS versi 27. Nah,
Uji-uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini meliputi yang pertama ada uji validitas atau reliabilitas, yang kedua ada uji asumsi klasik berupa normalitas, multikolenialitas, dan heteroskedastisitas. Kemudian yang ketiga ada uji T atau parsial, yang keempat atau yang terakhir ada uji F atau simultan. Nah, kita masuk pada hasil penelitiannya. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa yang pertama, independensi auditor ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Artinya, semakin independen seorang auditor, maka kualitas auditnya semakin baik. Kemudian yang kedua, besaran fee audit ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dengan kata lain, besar atau kecilnya bayaran tidak menentukan seberapa baik hasil audit yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada pengalaman auditor ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Artinya, auditor yang memiliki pengalaman lebih mampu mendeteksi kesalahan dan menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Kemudian yang terakhir yaitu secara simultan atau uji F, ternyata ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kualitas audit. Nah, masuk pada kesimpulan dari analisis di atas. Nah, peneliti menyimpulkan bahwa faktor independensi dan pengalaman auditor ini merupakan dua komponen penting dalam menjaga kualitas audit. Sedangkan fee audit ini bukan penentu utama. Nah, implikasinya KAP harus menjaga objektivitas auditor dan terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Kita masuk pada produk bank syariah pemeriksaan syariah. Nah, produk penyaluran dana bank syariah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah dan terbagi ke dalam beberapa akad utama. Yang pertama ada pada prinsip jual beli. Bank berperan sebagai penjual barang kepada nasabah melalui akad murabaha, salam, dan istisna. Dengan ketentuan bank harus memiliki atau menguasai barang sebelum dijual. Kemudian ada pada prinsip bagi hasil, pembiayaan dilakukan melalui akad mudharabah dan akad musyarakah sebagai bentuk kerjasama usaha antar bank dan nasabah dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah dan risiko kerugian sesuai porsi modal. Sementara itu, prinsip sewa atau ijarah digunakan untuk pemindahan hak manfaat atas barang atau jasa tanpa memindahkan kepemilikan. Nah, adapun produk pelengkap seperti card dan run berfungsi sebagai pendukung pembiayaan dan bersifat sosial atau jaminan. Nah, adapun pembahasan lebih lanjutnya terkait produk bank syariah dan pemeriksaan syariah, yaitu kita akan masuk pada produk penghimpunan dana bank syariah. Nah, produk penghimpunan dana bank syariah berfokus pada pengumpulan dana masyarakat dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Dana dapat dihimpun melalui prinsip wadiah, yaitu simpanan titipan yang dijamin pengembaliannya oleh bank dengan imbalan berupa bonus yang tidak diperjanjikan. Selain itu, digunakan prinsip mudharabah sebagai bentuk investasi di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Nah, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara risiko kerugian ditanggung pemilik dana kecuali akibat kelalaian bank. Nah, mudharabah terbagi menjadi mutlakah tanpa batas dan muqayyadah dengan batas tertentu. Kemudian masuk pada jasa perbankan syariah. Nah, jasa perbankan syariah merupakan layanan non pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dengan memperoleh imbalan yang halal. Jasa tersebut antara lain yaitu syarf, yaitu transaksi jual beli valuta asing yang harus dilakukan secara tunai sesuai prinsip syariah. Selain itu, bank menyediakan jasa ijarah yaitu seperti penyewaan safe deposit box dan layanan administrasi atau kustodian dokumen dengan imbalan berupa sewa atas jasa yang diberikan. Kemudian kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu pemeriksaan bank syariah. Pemeriksaan bank syariah bertujuan memastikan seluruh kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip Islam
dan peraturan perbankan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan melalui analisis dokumen, transaksi, dan laporan keuangan, serta verifikasi kepatuhan syariah. Dan proses pemeriksaan meliputi tahap perencanaan, penyusunan, dan penelaahan kertas kerja pemeriksa, diskusi temuan dengan manajemen, serta pemanfaatan hasil pemeriksaan untuk perbaikan dan penilaian kinerja bank. Nah, Bank Indonesia berperan dalam pengaturan dan pengawasan proses pemeriksaan agar berjalan efektif dan sesuai ketentuan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu prinsip, prosedur, dan persyaratan pemeriksaan bank syariah. Nah, pemeriksaan bank syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang menjadi dasar seluruh akad dan transaksi perbankan. Prosedur pemeriksaan mencakup pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru, serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, tahap pemeriksaan meliputi penelaahan fatwa dan akad, pengawasan rutin melalui inspeksi dan laporan, penyusunan risalah pengawasan, serta pelaporan hasil kepada Bank Indonesia. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tata kelola perusahaan atau corporate government pada lembaga keuangan syariah. Nah, corporate government ini adalah sistem, proses, dan struktur untuk mengarahkan serta mengendalikan sebuah perusahaan. Nah, pada lembaga keuangan syariah atau LKS, corporate government ini harus mematuhi prinsip syariah dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Nah, adapun tujuan dari corporate government pada lembaga keuangan syariah ini yaitu yang pertama, menjamin kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah. Yang kedua, meningkatkan kualitas manajemen, tata kelola, dan pelayanan. Kemudian yang ketiga, ada menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Nah, adapun pihak-pihak yang berperan dalam corporate government ini dalam lembaga keuangan syariah itu yang pertama ada dewan komisaris, ada direksi, ada komite-komite, kemudian ada dewan pengawas syariah atau biasa disingkat dengan DPS, kemudian ada internal auditor, dan yang terakhir ada external auditor. Nah, kita masuk pada peran dewan pengawas syariah atau DPS dalam good corporate government. Nah, yang pertama itu ada implementasi good corporate government dalam perbankan syariah. Good corporate government pada bank syariah harus memenuhi prinsip syariah. Nah, operasional bank wajib berpedoman pada fatwa DSN MUI. Nah, Bank Indonesia menetapkan aturan Good Corporate Government melalui PBI nomor 11/33/PBI/2009. Kemudian adapun peran DPS itu yang pertama mengawasi dan memastikan operasional bank sesuai syariah. Kemudian yang kedua ada DPS merupakan badan independen di bank. Kemudian yang ketiga ada anggota DPS harus ahli fiqh, muamalah, dan memahami perbankan. Kemudian yang terakhir adalah DPS wajib mengacu pada fatwa DSN dan memastikan produk atau jasa sesuai dengan syariah. Kemudian kita masuk pada Good Corporate Government atau biasa disingkat dengan GCG, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang pengertiannya dulu, yaitu Good Corporate Government adalah sistem dan struktur pengelolaan perusahaan untuk memberikan nilai tambahan secara berkelanjutan, kemudian diterapkan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan kepercayaan investor. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip Good Corporate Governance. Menurut Bank Indonesia terdiri dari 5 prinsip utama, yaitu yang pertama ada transparansi, yaitu keterbukaan informasi. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban. Yang ketiga ada responsibilitas, yaitu kepatuhan pada peraturan. Yang keempat ada independensi, yaitu bebas dari konflik kepentingan. Yang kelima ada kewajaran dan kesetaraan, yaitu memperhatikan hak stakeholder. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait prosedur bank dan penilaian kesehatan bank syariah. Nah, yang pertama kita akan bahas prosedur audit bank syariah. Standar kegiatan pekerjaan lapangan audit yakni prosedur audit yang harus dilakukan oleh seorang auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti audit, terutama pemeriksaan tingkat kesehatan bank syariah. Yang biasa dilakukan auditor yaitu yang pertama, inspeksi, yang kedua pengamatan atau observasi, yang ketiga permintaan keterangan atau inquiry, yang keempat ada konfirmasi, yang kelima ada penelusuran atau tracing, yang keenam ada pemeriksaan bukti pendukung atau
coaching, yang ketujuh ada perhitungan atau counting, yang kedelapan ada scanning, yang kesembilan ada pelaksanaan ulang, dan yang terakhir ada computer as technique atau audit teknikis. Baik, kita masuk pada konsep penilaian kesehatan bank syariah. Nah, penilaian kesehatan bank syariah ini merupakan proses evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi dan kinerja bank agar mampu beroperasi secara aman, stabil, dan sesuai prinsip kehati-hatian. Penilaian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas, serta kondisi industri perbankan dan ekonomi nasional. Nah, adapun ketentuan kehati-hatian yang menjadi dasar penilaian meliputi yang pertama, kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM atau KAR. Nah, bank wajib menjaga rasio kecukupan modal minimal 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Nah, modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Dengan ketentuan, modal pelengkap tidak boleh melebihi dari modal inti. Nah, CAR ini mencerminkan kemampuan bank menyerap risiko kerugian. Kemudian yang kedua yaitu batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan yang biasa disingkat dengan BMPK. Nah, BMPK ini bertujuan membatasi konsentrasi risiko pembiayaan. Nah, pembiayaan kepada pihak tidak terkait dibatasi dengan maksimal 20% dari modal, sedangkan kepada pihak terikat maksimal 10%. Nah, pelanggaran BMPK ini wajib dilaporkan dan dapat dikenakan sanksi. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian kualitas aktiva produktif. Aktiva produktif seperti pembiayaan dan penetapan dana diklasifikasikan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan kemampuan debitur memenuhi kewajiban. Nah, penilaian ini penting untuk mengendalikan risiko pembiayaan. Kemudian yang keempat ada penyisihan penghapusan aktiva produktif atau biasa disingkat dengan PPAP. Bank wajib membentuk cadangan kerugian pembiayaan atau PPAP. Secara umum, PPAP ini sebesar 0,5% untuk pembiayaan lancar, sedangkan PPAP khusus ditetapkan 10% untuk kurang lancar, kemudian 50% untuk diragukan, dan 100% untuk macet. Dengan agunan tertentu dapat mengurangi kewajiban pencadangan. Kemudian yang kelima yaitu restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Restrukturisasi diberikan kepada debitur bermasalah yang masih memiliki prospek usaha. Tindakan ini tidak boleh digunakan untuk menyamarkan pembiayaan bermasalah. Kualitas pembiayaan dapat kembali lancar jika debitur memenuhi kewajiban selama periode tertentu pasca restrukturisasi. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan prinsip mengenal nasabah atau APU PPT. Nah, bank wajib menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui identifikasi dan verifikasi nasabah. Nah, pemantauan transaksi serta pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Kepatuhan terhadap APU PPT ini menjadi bagian penting dalam penilaian kesehatan bank. Nah, secara keseluruhan, penilaian kesehatan bank syariah bertujuan memastikan bank dikelola secara prudent, mampu mengelola risiko, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Kita masuk pada peraturan kesehatan bank syariah. Peraturan kesehatan bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa setiap bank, termasuk bank syariah, wajib menjaga kondisi kesehatan yang melalui pemenuhan prinsip kehati-hatian serta pelaporan yang tepat kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki kewenangan yang penuh untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan agar bank tetap sehat dan menjalankan usahanya secara aman. Adapun poin-poin pentingnya yaitu yang pertama, bank wajib menjaga tingkat kesehatan termasuk kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, serta menjalankan usahanya secara prudensial atau hati-hati. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kredit dan pembiayaan harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan
bank maupun nasabah, yaitu sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang ketiga yaitu bank wajib memberikan informasi kepada Bank Indonesia mengenai usahanya sesuai tata cara yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, bank wajib membuka akses pemeriksaan terhadap buku dan dokumen bila diminta Bank Indonesia dan membantu pemeriksaan memperoleh informasi yang benar. Kemudian yang kelima yaitu Bank Indonesia berhak melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu, termasuk menugaskan akuntan publik untuk memeriksa bank atas nama Bank Indonesia. Kemudian yang keenam, bank wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan dan berkala kepada Bank Indonesia yang telah diaudit oleh akuntan publik. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu bank wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik dalam bentuk dan waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Kemudian ada penyimpangan peraturan kesehatan bank syariah. Nah, jika sebuah bank syariah melakukan penyimpangan terhadap peraturan kesehatan bank atau kondisinya memburuk hingga mengancam stabilitas perbankan, maka Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan korektif agar bank kembali sehat dan tidak membahayakan sistem keuangan. Nah, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia itu yang pertama, memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal guna memperkuat posisi keuangan bank. Kemudian yang kedua, mengganti dewan komisaris atau direksi apabila manajemen dianggap tidak mampu mengelola bank dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu menghapus kredit atau pembiayaan macet dari pembukuan dan membebankan kerugiannya pada modal bank. Kemudian yang keempat, melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain untuk memperkuat struktur bank. Kemudian yang kelima yaitu menjual bank kepada pihak lain yang mampu mengambil alih seluruh kewajiban bank. Kemudian yang keenam yaitu menyerahkan pengelolaan bank kepada pihak lain bila diperlukan untuk stabilitas. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menjual sebagian atau seluruh aset dan kewajiban bank kepada pihak lain. Nah, apabila seluruh tindakan tersebut tetap tidak mampu mengatasi masalah dan kondisi bank dinilai membahayakan sistem perbankan, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan pembubaran badan hukum bank serta pembentukan tim likuiditas.